Halo, berjumpa lagi dengan saya di Garage Uduk Custom. Untuk gimana buat teman-teman kabarnya begitu? Saya akan ngebahas tentang pentransmission ataupun perubahan gear begitu ya, ataupun lebih tepatnya cara ganti gear begitu. Jadi untuk motor yang udah upgrade maupun dibikin standar tapi udah upgrade begitu. Sebelum kita bahas, saya kasih opening dulu bahwasanya begini. Pernah nggak sih kalian mendengarkan yang namanya gini? Ini sering terjadi ya. Ini antara kurang lebih itu di 30, 40 sampai 50 tahun ke depan gitu. Jadi ada yang bilang begini. Bengkel langganan saya itu bertepatnya di sana. Akan tapi semenjak orang tuanya meninggal ataupun si pemilik bengkel meninggal, bengkelnya jadi sepi. Terus habis itu ada yang bilang tidak meninggal, akan tapi mungkin untuk si bengkelnya udah pensiun terus diteruskan oleh si anaknya. Nah, terus untuk si bagi kalian untuk membenarkan motor tersebut, mungkin misal terus kalian bilang motornya kok jadi gini ya, lebih enak yang ngebenahinya yang pemiliknya, kalau nggak gitu lebih enak bapaknya, kalau nggak gitu lebih enak karyawannya yang ngebenahin motornya ataupun dan lain sebagainya. Jadi begini, eh, ilmu ya ilmu yang tepat ya, jadi ilmu yang tepat itu bisa ditularkan ataupun diturunkan melalui kejelasan gitu. Ada ilmu yang tepat terus habis itu dan benar. Itu semisal contoh lah, kalian ngebenahi karburator di sana nggak ketemu ataupun motornya nggak enak-enak, jadi nggak ketemu yang pas. Nah, kebetulan dibawa di bengkel si A. Nah, motornya jadi enak. Ini baru ketemu yang bengkel yang enak gitu, ataupun ketemu makanan yang cocok tepatnya di sini. Dikarenakan apa? Mungkin berdasarkan selera gitu. Nah, jadi buat teman-teman atau mungkin bapak-bapak yang lagi nonton video ini, jadi ilmu ini bisa diturunkan ke anak cucunya gitu. Jadi jangan marah dulu gitu. Maksud dari tujuan diturunkan ke anak cucu ini begini, ilmu ini diturunkan maksud artinya ini, jadi begini nak, cara benerin motornya begini jadi begini. Makanya kenapa biasanya habis meninggal ataupun si pemilik bengkel itu pensiun menjadi sepi, terus biasanya terjadi kurang dari seperti itulah untuk kejayaannya. Nah, biasanya diteruskan anaknya, biasanya begini-begini, yaitu tadi. Jadi ilmu yang tepat itu bisa diturunkan. Jadi ilmu dari si bapaknya ataupun si masnya ini bisa diturunkan ke anaknya ataupun ke anak cucunya. Jadi begini, yang namanya manusia itu tidak ingin terjadi yang namanya sesuatu hal yang tidak diinginkan lah gitu. Jadi kepengennya orang tua itu melihat anaknya pintar belajar, terus memiliki usaha yang tepat. Jadi gimana sih ilmu yang bisa diturunkan, jadi bisa dinikmati ke anak cucu gitu. Ada yang bengkel, saya nggak tahu ukurannya berapa ya, yang tahu bapak tapi udah meninggal. Kalau nggak gitu bapak udah pensiun, bapak nggak tahu, udah lupa, saya nggak tahu cara tanya gitu. Sama halnya kalau kalian ditinggal pergi dan kalian ngejaga toko, nah sedangkan yang tahu harganya itu adalah seorang bapak kalian ataupun ibu kalian begitu. Nah, si anaknya nggak tahu, mungkin harganya segini, terus orang tersebut membeli dengan harga segitu, mungkin kemahalan. Ya udahlah, nggak apa-apa, saya beli di sini kapok satu kali. Nah, itulah yang pentingnya ilmu. Jadi saya ngebahas ilmu ini berdasarkan tepat ataupun mungkin bisa dipahami banyak orang. Nah, kita simak langsung cara ngebahasnya ini ya.
Jadi sebelum saya ngebahas, ini kalian simak baik-baik. Kalau waduh pusing aku mas lihat gini, kalian dengerin dulu, ini penting banget untuk kedepannya begitu. Jadi kalian simak baik-baik ya, kalian simak baik-baik gitu. Jadi nggak perlu pusing, jadi didengerin dulu, nanti waktu ngopi diangan-angan, jadi biar enak. Oke, untuk dari saya menjelaskan, saya beri pengenalan primer dengan sekunder, dan ini sama begitu, ini sama begitu. Jadi ini adalah drift gear ya, ataupun draft gear, dan ini adalah sekunder begitu, ataupun drift axle. Oke, dari drift axle ini ya, dalam satu siklus ini memiliki 4 langkah begitu. Jadi hisap, terus kompresi, terus lagi usaha ataupun ledakan, terus buang. Nah, oke. Untuk dari siklus ini ya, kita lanjut ke gigi pada sekunder ini. Jadi saya tutup dulu biar enak bicaranya. Begini. Nah, untuk gigi ini ya, ini kita pakai primer ya. Ini untuk dari sekundernya tadi kita anggap sebagai primer, dan ini adalah gear depan. Ini adalah gigi dalamnya, ini adalah gear depan. Begitu. Ini loh. Ini adalah sebagai primernya. Ini adalah sekunder. Ini saya tutup ini ya. Ini menjadi primer dan ini sekunder. Oke. Jadi untuk dari giginya ya, ini untuk dari giginya dari primer ya, kita pakai ukuran 31. Oke, 31. Terus untuk gigi lawannya ini pakai 26. Itu. Jadi untuk hasil ketemunya adalah 0,8 gitu. Jadi 26 ini dibagi 31 gitu, jangan dibalik, 0,8 putaran begitu. Lanjut, kita tutup lagi. Nah, di sini pada gear yang ini tadi ya, ataupun gear belakang, ketemunya kan gear depan begitu. Gear depan ini adalah posisinya di sini begitu, posisinya di sini. Dari ini primer dan ini sekunder, kita anggap begitu saja. Nah, untuk gear ini saya tutup, nah ini menjadi primer begitu. Dan untuk sekundernya adalah roda belakang ataupun gear belakang begitu. Nah, untuk hasil percepatannya ya, untuk gear depan ini pakai gear 16 begitu, dan gear belakang ini pakai ukuran 35. Ketemunya 2,1 begitu. Jadi 2 kali memutarnya gear depan menghasilkan 1 putaran roda belakang ataupun gear belakang begitu. Oke, kita buka lagi. Nah, untuk yang kedua ya, begini. Dari pengonversian ini jadi 1 putaran 3 kali putaran crankshaft ya. 3 kali putaran crankshaft ataupun bandul ya. Jadi di sini 1 siklus perlu 4 langkah. Maka jika 3 siklus perlu yang namanya 4 kali 3 sama dengan 12 langkah. 4 ini adalah 4 langkah dari naik turun piston. 3 siklus ini adalah dari 4 kali 3 tersebut adalah 12 langkah. Jadi 12 naik turun piston begitu. Jadi 2 kali putaran crankshaft, 4 kali putaran piston, terus di situ
berputarnya satu kali camshaft ataupun noken as gitu. Nah di sini ketemunya jadi begini ya, 3 kali untuk naik 3 kali siklus dari bandul ini ataupun crankshaft ini menghasilkan satu putaran begitu ya, satu putaran ataupun wear gear ataupun gear depan. Nah menghasilkan satu putaran, sebetulnya ini adalah 0,8 begitu, 0,8 kalau letaknya ini di 280 derajat, jadi satu putaran kurang begitu. Jadi untuk di gear ini, gear bagian sekunder begitu, gear bagian ini loh, transmisi yang ini. Oke, kita lanjut. Jadi di sini menghasilkan yang namanya satu putaran gear depan ataupun gear sekunder pada dalam transmisi ini, gear depan ini. Jadi begitu. Nah maka jika menghasilkan satu putaran gear depan, jika memerlukan satu putaran roda belakang ini, perlu 2 kali memutarnya gear depan begitu. Kan di sini kan gigi lawannya kan 16 ini. Nah terus untuk gigi tarungnya ataupun gigi akhirnya 35 ini. Jadi 16 ini dikali 2 begitu. 16 dikali 2 ataupun 35 ini dibagi 16 ketemunya 2,1 begitu ya, 2,1. Jadi ini nanti dipraktekkan ke mesin kalian, berapa gigi percepatannya, gearnya pakai berapa begitu. Oke, ketemunya 2,1 gitu, paham? Nah oke, kita lanjut. Dari satu putaran ini ya, satu putaran roda belakang, di sini perlu yang namanya di sini 2 kali begitu. Karena apa? Dari dari siklus ini ya, dari siklus ini menghasilkan hanya ya, hanya 0,8 ataupun sikatnya 1 saja lah, biar enak bicara, biar kalian paham memutarnya ini begitu. Nah, sedangkan berputarnya gear belakang ataupun roda belakang membutuhkan ya 2 kali putaran ini. Jadi ini enggak penting, dilupakan dulu. Maka ini dikali 2 menghasilkan 6 begitu. Menghasilkan 6 begitu. Oke, ini enggak usah dipikir dulu, menghasilkan 6 begitu. Nah, target dari si motor ini menggunakan 7000 rpm begitu. Jadi enggak perlu tinggi. 7000 rpm ini ya dibagi 6 begitu, dibagi 6 ketemunya 1,16 ataupun 116 begitu saja, 116. Dikarenakan apa ya, 6 kali dari siklus ini ya, 6 dari siklus ini, siklus dari motor 4 tak ya, di sini hanya menjadikan satu putaran roda belakang begitu. Oke, paham? Nah terus dari 7000 dibagi 6 ini menghasilkan angka 116 begitu, 116. Oke, paham? 116. Nah jadi dari putaran ini ya 2,1. Nah ini kita kalikan gitu. Jadi 116 ini dikali 2,1 maka menghasilkan kecepatan ya, kecepatan putaran begitu. Jadi kecepatan putarannya ini menjadi 245. Jadi untuk dari laju motor ini tanpa beban ya, tanpa beban. Kalian ingat ini 245 begitu. Ini saya sudah berusaha menurunkan
biar kalian paham gitu. Jadi 245 ini bisa turun gitu. Ini bisa turun dengan bobot kalian terpaan angin terus bobot dari si motor ini. Jadi begini, untuk menjadikan 2,1 ini ya perlu yang namanya 2 kali lipat kekuatan dari motor ini biar menghasilkan sempurnanya 245 km ini. Nah, jadi semisal kalian pakai cc berapa mungkin, terus kalian berboncengan dengan bobot berapa, terus bobot kalian juga berapa, nah, ini akan turun begitu. 7000 rpm ini saya nggak mungkin menaiki di 7000 rpm karena apa ya, limit begitu, limitnya di ini. Terus mungkin saya naiknya mungkin di 6,5. Jadi ini saya memaksimalkan saja. Larinya 245 km per jam. Begitu ya. Saya ulangi. Jadi ya, perlunya dari bandul ini ya ataupun crankshaft ini memutar gear belakang ini memerlukan ini 6 kali siklus begitu. 6 kali siklus berarti di sini ya 4 dikali 6 sama dengan 24 gitu. 24 kali naik turun piston begitu. Oke. Nah, terus untuk di sini ya, di sini dari putaran tersebut ya menghasilkan yang namanya 2,1 begitu. 2,1 nya ini dihasilkan dari gear depan. Jadi berputarnya ini ya 2 kali ini lebih 36 derajat menghasilkan satu putaran roda belakang. Dan hasilnya ini gitu. Terus saya kasih bocoran dikit ya. Bocoran dikit. Dari semua itu ya perlu yang namanya untuk aslinya standar pabrikan motor itu untuk gearnya ya, itu untuk asli perbandingannya itu 4:1 gitu. 4:1. Maksud dari 4:1 ini adalah dari si krukahnya begitu. Jadi di situ 4 kali 4. Nah, hasilnya berapa? Kan 16 gitu. Nah, ini saya rombak ya. Jika dari motornya standar dari 125 cc, terus percepatannya itu 4:1 ataupun 4 saja begitu. Nah, ini larinya berapa begitu. Nah, terus kalau pabrikan sekarang itu ada yang pakai percepatannya itu 3,6, terus ada yang pakai 3,1 begitu. Itu udah ada. Tapi ini saya pakai percepatan 2,1 begitu. 2,1. Saya di sini menaikkan mesin berdasarkan standar. Kalau semisal ini dipasang di motor kalian, ini tidak standar gitu. Karena saya pakai ketebalan ring pistonnya 3 kali lipat begitu. Nah, kalau kalian ringnya piston kan tipis-tipis, otomatis motor ini akan gembos begitu. Nah, di sini untuk hasilnya saja sudah kelihatan 2,1. Kalau motor 4 silinder ya, 4 silinder. Itu percepatannya adalah 1:4 begitu. 1:4. Jadi di sini ada project ya. Jadi untuk maksimalnya dari baiknya dari 1 silinder ini kecepatannya ini. Mas, ada motorku lari 300. Jadi pertanyaannya begini, mampu nggak motor kalian itu di drop ya 8 jam nggak berhenti begitu dengan kecepatan tinggi? Mampu nggak 8 jam loh. Nah, ini untuk perhitungan ini sudah saya perhitungan matang nantinya untuk di motor saya. Mungkin ini bisa kalian rubah ya untuk caranya ini menjadi di ukuran motor kalian
begitu ya. Jadi ini adalah ilmu yang dimana tidak dibahas begitu. Jadi ilmu ini saya pakai, jadi kalau ada garapan mesin khusus ya saya pakai ini begitu. Oke, jadi untuk motornya ketemunya 245 derajat. Ini dengan kapasitas mesinnya ini saya lebihkan. Jadi mesin ini mampu di 245 ini dengan baik tanpa drop begitu. Nah, di sini motornya pakai 425 cc. Ini nantinya upgradean terbaru, motornya jadi standar begitu. Dari standar ini sama dengan motor kalian yang standar usianya mungkin 10 tahun ataupun 15 tahun belum bongkar, ya ini sama begitu. Jadi begitu ya cara ngukurnya itu. Jadi berapa ini, terus di sini berapa begitu. Untuk kita bagikan ya, kita bagikan untuk dari menghasilkan satu putaran gear belakang ini ataupun gear depan ini perlu yang namanya 3 kali siklus gitu. Nah, jika perlu memutar ini perlu yang namanya 2 kali putaran gear depan, maka jadi satu putaran. Nah, di sini gampang saja dikalikan 2 hasilnya 6. 6 ini kita bagi RPM. Ini adalah RPM itu 7000 per detik begitu. Jadi 1 detik mesin kalian di RPM tinggi menghasilkan 7000 putaran begitu. Nah, di sini menghasilkan 7000 bagi 6, terus ini menghasilkan 116 dikali 2,1 dari putaran ini ya. Nah, menghasilkan tenaga tahun kecepatan ini. Begitu aja. Mungkin jika kalian tidak paham bisa tanyakan saja begitu. Ini kalau kalian cari di Google ada yang tepat, ada yang tidak. Jadi ada lagi, tapi saya tidak menjelaskan karena sangatlah ribet. Mengukur gigi transmisi ya, mengukur gigi transmisi itu sebetulnya posisinya bukan di giginya, akan tapi ruas-ruas ini ya, ruas-ruas ini. Terus jarak pada pen ya ataupun asnya ini berapa. Terus di sini dikonversikan, terus ketemunya ini maksudnya di diameter berapa begitu. Jadi gitu aja. Nah, untuk karakter gigi tipe misal ya, di sini gigi ini agak kasar begitu, agak kasar. Dengan gigi ini bertekstur agak lembut begitu. Jadi untuk redaman hasil tenaga ataupun laju pada motornya halus yang ini, tipe yang ruas-ruasnya ataupun segitiganya ini adalah kecil. Kalau yang besar-besar ya ataupun yang besar-besar ini sangat mengejutkan begitu, karena derajatnya dia melangkah terlalu banyak. Sedangkan pada saraf otot manusia ya, ini sangatlah banyak. Jadi untuk di kenyamanan kurang baik. Jadi buat teman-teman kalau pakai gear kecil mungkin ditunggangi oleh si perasa ya. Kalau merasakan motor itu jangan pakai sugesti, jangan pakai perasaan hati. Jadi sesuaikan dengan rasa begitu. Nah, makanya untuk kalian cepat yang namanya capek begitu. Walaupun perjalanan masih 2 jam 3 jam begitu. Jadi berdasarkan tidak senang ataupun bagaimana, tapi berdasarkan dengan rasa. Jadi kalau bikin motor itu jangan pakai yang namanya sugesti ataupun siapapun yang garap, misal orangnya terkenal ataupun gini-gini terus motornya enak. Jadi jangan, jadi rasakan berdasarkan rasa yang benar-benar rasa begitu. Nah, jadi itu aja. Jadi itu tadi ya. Jadi kalian semisal mempercepat mesinnya ataupun memberikan power yang lebih ya, itu lebih baiknya kalian itu merubah rasio gearnya itu di dalam mesin, jangan di luar mesin. Begini efeknya. Kalian tahu kan untuk dari motor Tiger standarnya aja itu bagian rangka ya, rangka armnya itu nyerong ngiri gitu. Karena apa? Dia memiliki power yang besar, rangka yang kurang bagus ya, bukan kurang tepat tapi kurang bagus, dan akhirnya merusak rangkanya sendiri.
walaupun udah disetel pas kanan kiri untuk setelan rantainya, tapi dia nyerong gitu. Nah, jadi begini enaknya berbicara itu, jadi untuk masalah hambatan ya itu biar di dalam mesin gitu. Nanti hambatan tersebut akan diredam ataupun berusaha untuk diperbaiki oleh kampas kopling. Jadi untuk yang dikalahkan itu kampas kopling gitu. Ada sebuah entah itu seseorang, saya nggak tahu, pakai gear depannya itu 16, belakangnya itu pakai ukuran 26 ataupun lebih kecil. Nah, terus untuk primer sekundernya itu dirubah menjadi 21 ataupun berapapun begitu. Nah, itu akan merusak ya, merusak pada satu rantai. Terus habis itu rangka. Terus habis itu apa? Laker pada transmisinya. Terus apalagi di situ merusak yang namanya jari-jari motor. Begitu, jari-jari motor. Terus ban begitu. Terus habis itu laker ataupun bearing pada tromol. Kalau nggak gitu, baut belakang ya itu yang sering rompal kalian itu. Nah itu, terus di situ menghabiskan yang namanya gear ataupun rantainya juga molor begitu. Jadi untuk as gear depannya juga itu juga ikut kalah biasanya begitu. Jadi begini, dalam ilmu fisika ya, dalam ilmu fisika di situ tepatnya ataupun lokasi kuasa itu berdasarkan diameter benda. Jika semakin besar kuasanya akan semakin besar. Jadi begini saja. Jika kalian pakai gear ukuran 14 ya dibanding 28, itu hasilnya berapa untuk perbandingannya? Jika dibanding mungkin di situ ada 16 dibanding 35 gitu. Jadi semisal ada persamaan gitu. Jadi semisal di situ contoh aja lah. Di situ menghasilkan angka yang sama. Di situ menghasilkan semisal 2 begitu ataupun berapapun. Ya udah pakai yang besar begitu. Jadi pakai yang besar. Jadi kuasanya itu lebih rata ke besar begitu. Jadi begitu saja. Mungkin kalau kalian tidak paham ya nggak apa, saya maklumi. Jadi ini saya sudah berusaha menurunkan semampu saya, jadi biar kalian paham gitu. Jadi singkatnya saja begitu. Untuk selebihnya nanti tinggal performa mesinnya itu nanti gimana kalian mengolahnya. Ini tentang mesin bawah begitu. Jadi pembantunya mesin itu sangatlah banyak, mulai dari rangka, terus spek mesinnya, terus noken asnya, terus bloknya itu gimana, terus krukasnya itu gimana, dan lain sebagainya begitu ya. Udah begitu saja, berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.